warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai mengelola sampah dengan metode 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan tumpukan sampah. Nah, apa itu sampah? Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik terbagi menjadi dua. Yang pertama, sampah organik basah. Contohnya sisa sayur, kulit pisang, dan buah yang busuk. Yang kedua, sampah organik kering. Contohnya daun-daun kering, ranting pohon, dan kayu. Selanjutnya, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah, karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai, dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah, contohnya plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, dan bohlam lampu. Manfaat sampah organik dan anorganik. Yang pertama, sampah organik digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Yang kedua, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Yang ketiga, sampah organik digunakan untuk tambahan pakan ternak. Yang keempat, sampah anorganik dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan, misalnya seperti sampah plastik yang dapat dibuat tas dan lain sebagainya. Pengelolaan sampah terdiri dari 3. Yang pertama, reduce. Reduce adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Contohnya, seperti memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang, atau bisa menghindari penggunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyaknya sampah. Yang kedua, reuse. Reuse adalah menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang beda. Contohnya, kita dapat menggunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain. Atau kita juga dapat memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis. Yang ketiga, recycle. Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengelolaan. Contoh yang dapat kita lakukan yaitu mengolah sampah kembali menjadi kerajinan tangan atau mengolah sampah organik untuk membuat kompos. Nah, sekarang yuk kita simak video berikut ini, yaitu pembuatan tempat pensil dari botol plastik bekas. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kardus bekas, botol plastik bekas, kain flanel dan mata hiasan, gunting, lem tembak, double tip, dan karter.